kita akan membicarakan mengenai pentingnya foto produk untuk kelancaran bisnis. Lalu kedua, kita akan membicarakan bagaimana nih caranya foto produk seadanya dengan modal HP gitu. Dan yang ketiga adalah hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat memfoto suatu produk. Dan juga yang keempat, aplikasi-aplikasi apa saja nih yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk membuat foto dari produk atau jasa yang dimiliki Bapak Ibu menjadi lebih menarik dan estetik hanya melalui HP saja. Oke. Nah, ini di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, ada dua produk yang berbeda. Ada di sini ada lipstick dan ada juga tas. Tapi coba Bapak Ibu dari foto yang ada di kiri dan di kanan, yang mana yang lebih menarik? Nah, tentu yang di kanan ya Bapak Ibu tuh langsung banyak yang jawab kanan. Ya, kenapa? Ternyata berarti kita sendiri bisa menilai ya produk yang baik, yang menarik itu seperti apa. Latarnya bersih, fotonya pencahayaannya juga baik, terus orang juga lihatnya lebih mudah, terus tidak ada produk-produk lain di sebelahnya sehingga kita bisa fokus melihat produk itu dan kita pun juga sebagai usaha jadi terlihat lebih profesional gitu ya Bapak Ibu. Next. Nah, inilah makanya penting sekali untuk kita bisa memotret atau memfoto suatu produk yang menarik untuk kelancaran bisnis. Karena kita aja bisa menilai nih sebagai calon pembeli yang mana nih yang kelihatannya menarik gitu. Tentu kualitas juga penting ya, tapi sebelum kita bisa merasakan suatu makanan misalnya, itu kan kita melihat fotonya dulu kan, baru kita tahu makanannya enak atau tidak, terus rasanya juga enak apa tidak gitu. Oke, next, boleh. Nah, apa sih manfaatnya kita punya foto yang baik untuk suatu produk? Yang pertama, meningkatkan penjualan. Jadi kalau misalnya fotonya bagus atau menarik, konsumen akan bersedia melihatnya lebih lama, lebih tertarik, lalu ada awareness di situ, ada ketertarikan di situ, dan berlangsung akhirnya pembelian produk. Nah, dari situ ia baru akan tahu kualitasnya, rasanya, servisnya seperti apa. Misalnya tadi kan ada jasa ya. Nah itu baru akan tahu. Tapi gimana mereka bisa tahu kalau misalnya kita nggak memancing. Nah untuk memancingnya itu ya dengan foto yang baik, penampilan yang menarik gitu. Terus yang kedua juga membangun branding. Ya, karena banyak sekali mungkin saya punya toko daging atau toko baju. Tapi kan ada banyak yang punya servis atau bisnis yang sama gitu ya. Nah, dengan memiliki foto produk yang baik, misalnya ingin dilihat sebagai usaha masakan rumahan atau kuliner pedas Nusantara. Nah, itu bisa pakai gaya-gaya foto warna terang dan menyala gitu ya. Atau misalnya produk baju khusus ibu hamil. Nah, mungkin warnanya warna-warna yang lebih netral gitu ya. Terus misalnya menjual masakan Padang. Nah, itu mungkin bisa dikasih ada rempah-rempahnya juga di sampingnya. Jadi membuat pencitraan juga nih untuk produk atau jasa yang kita miliki. Atau mungkin jasanya jasa hukum ya di bidang hukum. Nah, itu kan tentu warnanya yang lebih seperti biru, hitam gitu ya, putih, warna-warna yang lebih membuat profesionalitas gitu, menggambarkan profesionalitas gitu. Dan yang ketiga adalah mempercepat keputusan pembelian. Seperti contoh sebelumnya, jadi konsumen akan lebih terdorong untuk lebih cepat membeli atau memilih produk karena merasa yakin dengan tampilan aslinya. Gitu. Kayak tadi kita lihat ada dua foto berbeda, yang satunya tuh kok kayaknya nggak bersih gitu ya. Nah ini dia pasti memilih yang bersih, yang lebih menarik, lebih profesional. Boleh, next. Ya, walaupun produknya itu usaha rumahan tetap bisa terlihat profesional. Nah, pertanyaannya mau jualan atau perbaiki kualitas foto tapi nggak punya kamera SLR nih atau budget untuk sewa fotografer. Nah, ini kebetulan sama sekali nih dengan pertanyaan yang diajukan oleh Pak Anton gitu. Nah, cuma punya modal HP aja bisa banget gitu. Karena saya sendiri pun juga nggak ada kamera DSLR gitu, tapi maksimalkan aja HP gitu. Boleh next. Nah, ini contoh hasil foto bermodal HP ya.
Jadi yang penting kita memaksimalkan barang-barang yang ada di sekitar kita gitu ya, nggak perlu mahal-mahal. Misalnya mau background putih, kita bisa pakai kertas ya, kertas putih yang bersih. Terus kita foto dengan kamera HP. Nah, kamera HP pun juga bisa disetting kan sebenarnya untuk pencahayaannya. Dan untuk cahayanya kita apakah perlu lampu-lampu yang seperti fotografer canggih-canggih itu. Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu juga bisa memaksimalkan melalui natural light ya, atau cahaya natural yang ada di siang hari atau sore hari gitu. Jadi tampilannya pun juga bagus dan tetap maksimal gitu dengan cahaya yang natural. Boleh, next. Nah, ini contoh foto produk yang kelihatannya kurang berkualitas gitu ya. Jadi yang pertama, fotonya buram, gelap, atau terlalu banyak diedit. Jadi kita nggak fokus gitu lihatnya. Terus yang kedua adalah foto produk seadanya. Terus ketiga, foto produk masih dalam packaging gitu. Nah, sedangkan orang kan mau tahu nih seperti apa aslinya gitu. Terus keempat, produknya tidak ditonjolkan. Jadi di sini ada banyak tulisan, yang kaos ini kan ada terlalu banyak tulisan. Terus juga ada gelasnya ini juga terlalu ramai. Terus juga yang krim wajah sebenarnya bisa difoto hanya satu saja gitu. Tapi ini semuanya malah difoto, jadi kita nggak terfokus pada produk-produknya gitu. Boleh next. Nah, ini contoh-contoh foto produk yang berkualitas. Yang pertama di sini ada krim. Background foto menggambarkan aroma atau ingredient dari produk. Jadi di sini skincare ini ya, krim wajah ini kebetulan dengan aroma kopi. Nah, jadi dia si penjual ini menaruh biji-biji kopi di situ supaya untuk mendukung. Terus juga yang donat ini ada gestur atau aksi yang dilakukan. Misalnya ada tangan, terus juga dia susun warnanya yang warna hitam putih, merah, hitam putih, merah, sehingga warnanya pun bervariasi. Lalu yang ketiga ini yang botol, simple tapi tetap menonjolkan produk yang dijual gitu ya. Jadi ya udah sekedar taruh barang aja tapi fokus dia di barang tersebut. Lalu yang terakhir, properti produk yang relevan dengan produk yang dijual. Jadi di sini kan dia jual kue ya, atau brownies atau kue dan semacamnya, itu bisa pakai ada pisau di situ, ada nampan di situ. Jadi yang relevan tapi tidak mengalahkan si produknya sendiri gitu. Jadi sebagai properti pendukung saja. Hal-hal apa saja nih Bapak Ibu yang perlu diperhatikan saat foto? Yang pertama, pencahayaan. Jadi cahayanya Bapak Ibu kalau bisa jangan terlalu terang ya, karena nanti kelihatannya tidak alami gitu ya. Misalnya sambal warna merah tapi malah jadi warna pink gitu karena terlalu terang. Dan kalau cahayanya kurang juga jangan, karena nanti produknya tidak terlihat jelas. Jadi di tengah-tengah saja ya Bapak Ibu ya. Dan yang kedua adalah properti. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan properti-properti yang mendukung estetika visual ya, seperti contohnya sambal ini ada pengaduknya, ada mungkin bisa taruh cobek juga di situ ya. Terus krim wajah ini ada bunga-bunganya, mungkin menggambarkan aromanya gitu ya. Nah, tapi jangan sampai mengalahkan foto produk yang dijual gitu ya. Kayak sambal ini, jangan sampai gambar cabenya lebih besar daripada sambal uleknya gitu. Karena yang dijual adalah si sambal uleknya. Oke, next. Nah, ini oke. Nah, lalu yang ketiga adalah komposisi rule of thirds ya. Apa itu rule of thirds? Jadi untuk menghasilkan foto yang dengan komposisi yang seimbang, itu Bapak Ibu bisa menggunakan rule of thirds. Jadi posisikan produk Bapak Ibu di antara titik merah ya. Itu Bapak Ibu sudah ada di setiap HP, biasanya ada ya di titik merah tersebut. Nah, setelah itu langsung tinggal disetting saja. Jadi orang akan fokus pada produk tersebut gitu. Jadi di tengah-tengah gitu ya. Nah, yang keempat, Bapak Ibu juga bisa bereksperimen dengan angle ya, atau arah dari produk gitu ya, atau arah dari kamera. Jadi tidak hanya satu angle saja dari depan terus gitu ya.
Jadi Bapak Ibu bisa dari samping, dari atas, untuk menambah variasi foto yang dihasilkan. Misalnya makanan, tidak selalu harus dari atas gitu, karena kan orang mungkin mau lihat sosisnya, misalnya nasi goreng, orang mau lihat sosisnya, mau lihat sayurnya, supaya lebih menggugah selera gitu. Dan saat Bapak Ibu upload pun di Instagram, di WA, di grup FB atau dimanapun, Bapak Ibu bisa memberikan dari berbagai sisi nih. Jadi orang bisa lihat, oh produknya dari sisi ini seperti apa dan seterusnya. Oke, nah maka itu tampilan visual sangat-sangat berperan penting dalam bisnis manapun, tidak terlepas dari produk apapun. Jadi dan bahkan tidak hanya yang bersifat produk ya, tapi jasa juga bisa gitu. Oke, next.